Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du ayyuhal hadirun wasikum wa iyaya bittaqwallah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini mari kita bongkar rahasia keberhasilan atau kebahagiaan kita hidup di muka bumi ini biar tembus sampai bahagia di alam akhirat nanti. Kita bongkar rahasia apa yang tersimpan di tempat-tempat pendidikan wabil khusus di pondok pesantren terutama di negeri kita. Karena di dalam sebuah pendidikan pondok pesantren semuanya kebanyakan mengkaji tentang tulas kitab-kitab kuning. Maka rahasia di situ apa sebenarnya yang menjadi topik kajian utama. Mari kita ngaji bareng sama Ki Hendra Miharja, berkah bareng bersama-sama kita semua. Qala musannif rahimahullah, fa'aqulu wabillahi taufiq. Ya talibal khalas, hei orang-orang yang mencari keselamatan, wal ibadati, dan orang-orang yang hendak beribadah, alaika awalan, pertama bagi kalian, wafaqakallahu bil ilmi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik, yaitu dengan memberi ilmu. Rabbana hablana ilman wa hikmatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kenapa dengan ilmu? Mari kita kaji menurut Kiai Muslim. Fa innahu al-qatbu wa alaihi al-midar. Karena ilmu itu adalah merupakan benteng. Maka ketika seseorang memiliki ilmu, nah disitulah bentengnya. Ilmunya tinggi, maka untuk benteng kehidupannya itu menjadi benteng yang sangat besar. Ilmunya luas, maka sama saja dia memiliki benteng raksasa. Benteng dari apa? Benteng dari segala sesuatu yang akan menghancurkan atau membinasakan kehidupan dunia dan akhirat. Wa'lam annal ilma wal ibadata zaharani liajlihi makana kullama tara wa tasma. Karena patut kita ketahui sesungguhnya ilmu dan ibadah ini merupakan dua mutiara. Karena sesungguhnya sebab ilmu dan ibadah, maka segala sesuatu yang kalian lihat di muka bumi ini, yang kalian dengar di muka bumi ini, min tasnifil musanifin wa ta'limil muallimin wa wa'dil wa'idin wa mawdari nadirin bali ajlihima unjilatil kutub. Anda bisa melihat banyak karya-karya para pengarang, banyak karya-karya ahli, ada kitab-kitab kajian, ada buku-buku. Bahkan di mana-mana di seluruh dunia ada siswa, ada guru, ada universitas, ada santri, ada kiai. Bahkan di mana-mana ada yang berceramah, ada yang berpidato, ada yang menjelaskan tentang A, B, C dan Z sampai Z. Semuanya tersaji di muka bumi ini. Bahkan para pakar berpikir sampai bisa memecahkan sesuatu masalah-masalah yang belum terpecahkan sebelumnya. Itu semua letaknya ada di kedudukan ilmu. Lebih baik lagi ilmu itu dipakai untuk upaya ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai terpisah antara ilmu dan ibadah. Karena ketika kita memiliki ilmu tapi tidak dibarengi dengan ibadah, maka ilmu kita itu akan hancur lebur berkeping-keping,
tidak akan ada kemanfaatannya bagi kehidupan kita. Bahkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya. Ada kitab terdahulu, Taurat, Injil, Zabur, sampai Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada suhuf-suhuf di nabi-nabi yang terdahulu. Bahkan wa ursilatir rusul, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus utusan-utusan. Apa tujuannya? Bali ajlihima, karena manusia harus berilmu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sederhanakan, di negeri kita ini banyak tempat pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan pertama, menengah, sampai universitas. Itu syarat agar orang Indonesia memiliki keilmuan yang mumpuni untuk menghadapi kehidupan. Tapi pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyuruh dan memerintahkan, bahkan memberikan contoh dengan kekasihnya baginda Rasulullah SAW, yaitu untuk belajar dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa didasari dengan ilmu, maka pengabdian tersebut itu akan sia-sia. Begitu juga kita penuh dengan ilmu, tapi ilmu kita tidak dibawa untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ilmu kita juga sama akan sia-sia. Jadi antara ilmu dan ibadah ini adalah merupakan satu kesatuan, satu kembaran yang tidak bisa kita pisahkan. Bahkan karena ilmu dan ibadah, kata Kiai Musoli, bali ajlihi ma khuliqatis samawati wal ardh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit yang setiap hari kita lihat ke atas. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi yang selalu kita pijak setiap hari. Itu karena ilmu dan ibadah. Wa ma bihina minal khuluq, dan Allah menciptakan penghuni bumi, penghuni langit, itu semua adalah untuk mencari ilmu dan ibadah. Maka dengan demikian kita cukup berpikir tentang dua ayat dari Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan. Pertama, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, qauluhu jalla zikruhu, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahu alladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Manana wallahu ala rasuluhu bil muradi. Allahu alladzi khalaqa sab'a samawat. Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit. Wa minal ardi mislahuna, dan Allah ciptakan bumi sama 7 lapis. Yatanazzalul amru bainahuma, maka Allah menurunkan perintah antara langit dan bumi. Lita'lamu, karena kalian semua harus ngerti. Nah, di sini pentingnya kita untuk belajar. Pentingnya kita untuk membongkar rahasia apa sebenarnya tujuannya para kiai membangun pondok pesantren. Tujuannya pemerintah mewajibkan belajar kepada masyarakatnya. Karena ini sudah sesuai sama perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya manusia ini hidup di muka bumi tidak dikelilingi oleh kebohongan, tidak dikelilingi oleh kebodohan. Karena kalau kita bodoh terhadap sesuatu, maka kita gampang akan dibohongi. Ketika kita tahu tentang sesuatu, maka sulit bagi kita untuk dibohongi.
Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala, sini mohon maaf, annallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kuasa terhadap segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan Allah Subhanahu wa taala meliputi terhadap segala sesuatu dengan pengetahuannya. Maka dengan ayat ini menjadi sebuah kecukupan. Wa kafa bihadil ayat dalilan ala syarbil ilmi, yaitu menunjukkan dengan tingkat keilmuan, maka kemuliaan seseorang letaknya ada di situ. Kuatnya seseorang letaknya ada di dalam ilmunya. La siyaman ilmu tauhid, apalagi dengan ilmu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat yang lain, dalam surat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat yang tadi menjelaskan tentang ilmu, ayat yang kedua menjelaskan tentang ibadah. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan keberkahan bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.